Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece di Seni Pasar Modal edisi 4 Juni 2021. Pada kesempatan ini kurang lebih 30 menit ke depan gue bakal nemenin lu. Kita akan ngebahas mengenai apa yang terjadi di minggu pertama bulan Juni 2021. Sesuai dengan prediksi gue sebenarnya di video kemarin bahwa hari ini adalah kecenderungannya itu adalah merah. Dan itu terbukti. Walaupun pada awal-awal sesi hijau tapi secara overall adalah merah. Adapun berita pada hari ini secara ekonomi yaitu penurunan harga IHSG itu diawali dari mulai berita dari pagi hari yaitu mengenai bentar di sini. Pernyataan dari Erick Thohir bahwa laba BUMN anjlok jadi 28 triliun pada 2020. ISDM serap anggaran 1,3 T per Mei 2021, investment grade Fitch terapkan rating suku global RI triple B. Pangkas bunga kartu kredit jadi 1,75%. Ini alasan Bank Indonesia. Transaksi kartu kredit tumbuh 25% di tengah pandemi COVID-19. Harga emas turun tajam, paling murah 524.500. Harga minyak dunia turun tipis ke 71,31 dolar per barel. Itu secara ekonomi global ya pada berita hari ini. Lalu ada aturan dari ISDM untuk merevisi aturan dari ekspor dan impor listrik. Lalu ada yang terbaru di sini, bentar. Beberapa emiten blue chip ya di sini seperti ADI targetkan konstruksi LRT Jabodetabek rampung awal 2022. Terus untuk ADI dia bakal bagi dividen sekitar minggu kedua Juni. Jadi ini dengan berita positif, jangan menyalahkan kalau ADI akan terbang untuk sampai mentargetnya itu adalah cumdet. Pas banget beritanya digoreng. Lalu adalah Power bagi dividen 40,61 juta dolar. Lalu ada SSMS menebar dividen 50% dari laba. Ingat loh, gede banget ini, 50% dari laba. Dan gue selalu suka terhadap emiten ini untuk jangka panjang ya, bukan untuk menengah ataupun swing. Era Jaya lakukan penambahan modal anak usaha, Aces digugat pilot lagi, begini reaksi S Hardware. Ya, gue pribadi sih nggak terlalu merisaukan untuk S Hardware ya, karena cabangnya itu di berbagai kota udah ada dan itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga ada di situ gitu loh. Jadi gerai-gerai yang udah berapa ratus cabang yang ada di setiap sudut kota di Indonesia. Jadi ya nggak, kalau digugat pilot ya mungkin akibat daya jual beli masyarakat yang menurun, tapi itu adalah barang-barang yang bukan bersifat yang namanya penyusutan ya. Ada yang memang ada penyusutan tapi rata-rata produktif, yang artinya di sini nggak ada masa pakai gitu loh. Dan oleh karena itu ya menurut gue ini adalah berita yang digoreng. Ntar kita lihat sedikit dah mengenai Aces. Lalu berita selanjutnya adalah PTPP melalui CRI lakukan penandatangan fasilitas pembiayaan proyek akan proyek. BJBR ekspansi BJB KPR didapuk dengan penghargaan Infobank. Berita positif. BBCA ganding UnionPay. BCA keluarkan kartu kredit tanpa PIN. Wow, lebih sih di sini nih. Berita positif. Oke, itu adalah berita positif dari beberapa emiten, terkhususnya bank ya. Di beberapa waktu yang lalu itu gue memberikan informasi bahwa asing salah satunya itu akumulasi di bank serta di telecommunication masuk dalam jumlah yang besar gitu. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Ini adalah gambaran dari IHSG secara langsung pada hari ini. Walaupun sempat hijau tapi secara overall adalah merah 6065 kayak gitu.
di mana perdagangannya pun menurun kembali ke 11,101 triliun. Ini berarti udah mencapai titik jenuh ya, titik jenuh dalam arti Unilever tanggal 7 di hari Senin atau tanggal 7 di hari Senin. 7 hari Senin adalah tanggal Cumdet. Jadi hari Senin itu kemungkinan mayoritasnya itu adalah hijau ya, kecenderungannya adalah hijau. Tetapi bisa kita lihat walaupun market merah tapi asing nafsu banget untuk masuk. Asing masuk 265,47 miliar, di reguler sebanyak 251 miliar, dan di pasar nego itu sebanyak kurang lebih 15 miliar. Lalu kemana sajakah duitnya? Duit dari ini ternyata asing itu mengakumulasi di yang pertama adalah banks, kembali bank. Berita positif yang tadi dari BX, terus dari BJB, terus jadi dari BBCA, itu menjadi alasan asing pada masuk di sana. Ada di bank, lalu ada masuk di yang namanya di sini. Bentar. Selanjutnya adalah di real estate. Lalu ada di multi-sector holdings. Lalu adalah plantation and crops. Selanjutnya adalah tobacco, HMSP kan membagi dividen tuh. Jadi tobacco. Jadi rata-rata penyebarannya paling tinggi hari ini perdagangan adalah yaitu adalah bank, akumulasi di bank. Apakah bank akan mengalami penaikan? Kita melihat secara indeks ya. Secara overall indeks IHSG tadi minus sebanyak 0,433. Lalu indeks LQ45 itu ada 1,04%. Jakarta Islamic Index 1,46%. Kompas 100 0,87. ISI 0,80% minus. Indeks 30 minus 1,070%, Infobank 15 minus 0,70%, artinya asing masuk secara halus akumulasi dengan cara menurunkan gitu. Lalu kita lihat di sini ada JII 70 minus 1,03%, IDX BUMN 20 minus 1,07%, IDX High Dividend 20 minus 0,90%. Lalu ada IDX Finance minus 0,10%. Ini yang paling kecil ya, 0,10%, sama infrastruktur. Dua ini yang lagi dikumpulin oleh asing. Itu adalah gambaran mengenai volume-volume. Kenapa ini larinya kemana aja? Rata-rata berarti fokus ke finance dan ke infrastruktur. Artinya di sini bagi yang teman-teman yang udah punya infrastruktur, itu bisa siap-siap nih mantau-mantau, jangan langsung terpancing untuk jual. Jangan kasih barangnya secara cuma-cuma dengan harga murah kepada para yang namanya retail ataupun gajah asing ataupun bandar asing gitu. Adapun perdagangan bursa pada hari ini bisa kita lihat ada yang namanya top gainers dan ada yang namanya top loser. Untuk top gainers pada perdagangan hari ini yaitu adalah Yellow, VRNA, PSGO, lalu ada Daya, Emrat, Kios, TVCO, BAB, BMBTO, EDG, DCII, AGRS, MLT, Aldo. Itu adalah top gainers. Jadi top gainers rata-rata mayoritas di saham second liner dan di third liner. Kembali seperti biasa. Lalu adalah top loser. Ini bisa kita lihat di sini Super, Samf, Bram, GDYR, Goodyear, Polu, LMPI, PMS, Tech, IDR, LSMH, Galvi, Mbap, Toys, Gia. Gia ARB ya. Heli, Hope, dan lain sebagainya, GMFI. Nah, ini adalah saham-saham second liner dan third liner kembali. Khusus untuk GIA dan GMFI, ya ini wajar karena lagi ada kisruh internal di sana. Salah satunya adalah lebih banyak pinjaman dan juga kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan investor gitulah itu sendiri sih.
Itu untuk GIA dan akan kita bahas tersendiri untuk GIA dan GMFI karena ini sepaket gitu. Tapi secara overall ini menggambarkan bahwa perdagangan hari ini mayoritas masih sebenarnya dikuasai oleh saham-saham third liner dan second liner, belum beralih ke saham-saham blue chip. Adapun dari beberapa hari yang lalu itu yang namanya euforia akibat awal yang baru yang namanya dividen. Jadi pertanyaannya apakah masuk itu adalah waktu yang baik? Kita lihat di sini. Perdagangan hari ini ditutup dengan yang namanya merah. Ditutup dengan yang namanya merah. Seperti ya benar kan di daerah support, di daerah resistennya dia menguji dan ini adalah pola kontinuitas. Jadi akan melanjutkan kontinuitas untuk sideways ataupun ke atas ya. Jadi ada kecenderungan sideways ataupun ke atas. Karena hari Senin UNVR itu akan yang namanya bagi dividen ataupun cumdet, maka kemungkinan besar adalah akan terdorong IHSG untuk menembus sedikit gitu, menembus sedikit dari batas resistennya. Itu menurut dari gua pribadi gitu. Dan juga selain itu juga kita ngebahas bedah emiten. Di sini kita hanya bahas beberapa emiten ya yang tadi menarik. Contohnya yang tadi menarik adalah BBCA. BBCA lihat ini udah terbentuk gap ya. Ini gap udah ngebentuk support terbarunya di 32.070. Lalu ini adalah pola yang disebut dengan pola reversal yang akan kecenderungannya besok adalah merah untuk dari BBCA. Artinya di sini masih fase akumulasi nih, fase akumulasi dari Bank BCA. Pada perdagangan hari ini kita bisa lihat Bank BCA asing masuk sebanyak 57,819 miliar. Ingat, 57,819 miliar. Jadi sangat disayangkan bagi teman-teman kalau tidak ikut dalam perburuan ini kayak gitu loh. Lalu ada beberapa emiten lainnya, misalkan tadi kita kasih contoh adalah emiten Telkom yang akan bagi dividen di akhir bulan itu asing masuk sebanyak 65 juta. Itu masuk luar biasa banyak kayak gitu pada perdagangan hari ini. Lalu ada juga Bank BRI asing masuk sebanyak 194 juta. Ini bisa kita lihat nih dari dibanding Bank BCA, Bank BRI ini pergerakan asing cukup luar biasa. Ini adalah fase yang namanya masih fase akumulasi. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman nggak ambil kesempatan. Jadi saat IHSG masih merah, silakan kumpul barang di BRI. Targetnya berapa? Target yang jelas adalah setidaknya di sini. Di 4.879. Ada selisih Rp500 yang bisa teman-teman gunakan untuk take profit dalam jangka waktu dekat. Kenapa kayak gitu? Karena dari tanggal 28 Mei 2021 sampai detik ini asing sudah masuk kurang lebih adalah 1 miliar. Dan tidak ada yang keluar. Artinya ini menggambarkan laporan keuangan kuartal kedua itu sangat-sangat very good gitu. Jadi ini kesempatan buat lo untuk mendapatkan emiten-emiten di harga murah ataupun emiten-emiten yang bisa memberikan jackpot. Tinggal pilihlah mana emiten-emiten yang cocok dengan profil resiko lo. Oke, itu aja dari gua. Jika ini bermanfaat silakan komen di bawah ini, like, comment, and share tentunya. Sorry kalau misalkan agak lemes ya, karena lagi kurang enak badan. Doakan selalu sehat dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya mengenai review IHSG. Oke, gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.